Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang berjuang lewat karya-karya syairnya yang bernama Chairil Anwar. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Chairil Anwar, tokoh penyair angkatan 45. Sikapnya terlihat acuh tak acuh dan masa bodoh, berpakaian lusuh dengan wajah kusam. Gaya hidupnya tidak teratur dan tidak sudi diatur. Dia biasa ditemui tengah tertidur pulas tanpa alas di ujung gang, dan tidak merasa bersalah waktu mengambil buku dari toko buku karena ingin memilikinya. Namun di balik semua penampilan yang menunjukkan sifat kesenimannya, jiwanya sangat patriotik dan juga religius. Dia pendobrak tatanan baku berpuisi dan bersikap masa bodoh ketika kalangan sastrawan Indonesia mengkritisi maupun memujinya. Dia laksana binatang jalang yang bebas mengekspresikan jiwa keseniannya tanpa dikungkung oleh aturan dan juga pujian maupun celaan. Dia memang fenomenal sekaligus kontroversial. Dia adalah Chairil Anwar. Chairil Anwar merupakan anak tunggal. Dilahirkan di Medan, Sumatera Utara, pada 26 Juli 1922. Ayahnya bernama Tulus, mantan Bupati Kabupaten Indragiri Riau, yang berasal dari Taeh Baruah, 50 Koto, Sumatera Barat. Ibunya bernama Saleha yang berasal dari Situjuh, 50 Koto, Sumatera Barat. Jika dirunut, Chairil Anwar masih berkerabat dekat dengan Sultan Syahrir, negarawan serta politikus yang menjabat Perdana Menteri pertama Indonesia. Setelah menyelesaikan HIS, Chairil Anwar melanjutkan pendidikan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs atau MULO, meski akhirnya tidak sampai tamat. Meski demikian, ia menguasai bahasa Belanda, Inggris, dan Jerman yang dipelajarinya secara otodidak. Dengan bekal penguasaan bahasa itulah membuat ia dapat memahami karya-karya sastra dari para sastrawan ternama dunia. Dengan semangat dan ketekunannya, dia menerjemahkan dan menyadur puisi-puisi itu untuk kemudian menciptakan puisi-puisinya yang mendobrak semua tatanan yang telah baku hingga H.B. Yasin yang berjuluk Paus Sastra Indonesia kemudian menyebutnya sebagai pelopor angkatan 45 dan tokoh penyair modern Indonesia. Konon, Chairil Anwar telah menulis puisi ketika masih usia remaja, meski tidak ditemukan satu puisi ciptaannya ketika ia berada di usia itu. Chairil Anwar pindah ke Batavia pada tahun 1941 untuk mengikuti ibunya setelah bercerai dengan ayahnya. Di sana, ia segera berkenalan dan terlibat makin dalam dengan karya-karya sastra dari para sastrawan ternama dunia. Ia biasa menghabiskan waktunya hingga berjam-jam untuk membaca karya-karya pengarang internasional ternama, semisal André Gide, Rainer M. Rilke, W.H. Auden, Archibald Macleish, Haji Marsman, J. Slauerhoff, John Steinbeck, dan Edgar Duperon. Ia sangat terpengaruh oleh karya-karya sastra tersebut dan menjadi inspirasi penulisan puisi-puisinya kemudian. Nama Chairil Anwar mulai dikenal dunia sastra pada tahun 1942 ketika tulisannya dimuat di majalah Nisan. Selama masa pendudukan Jepang, puisi-puisi ciptaannya beredar di atas kertas murah dan tidak diterbitkan hingga tahun 1945. Menurut catatan, buah karya Chairil Anwar berupa 70 puisi asli, 10 puisi terjemahan, 4 puisi saduran dan 4 prosa terjemahan. Sekalipun barangkali tidak banyak karyanya, namun semua karyanya mencirikan kekuatan pendobrakan pada tatanan yang telah baku. Karya-karyanya jauh berseberangan dengan pola keindahan sastra yang dihasilkan para pujangga baru, namun justru karena pemberontakan itulah keindahan karyanya malah menguat. Sayang, umur penyair urakan ini tidak lama. Gaya hidupnya yang semau gue dengan bergaul erat dengan siapapun juga, termasuk para wanita penghibur, membuat Chairil Anwar juga bergaul erat dengan penyakit. Dia meninggal dunia pada tahun 1949 dalam usia menjelang 27 tahun. Setelah kematiannya, puisi-puisinya diterbitkan dalam buku kumpulan puisi bertajuk Kerikil Tajam dan Yang Terempas, Deru Campur Debu, dan Tiga Menguak Takdir. Semasa hidupnya, Chairil pernah berujar bahwa jika berumur panjang, ia akan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun jika pendek, anak-anak akan berziarah di makamnya dan menaburkan bunga untuknya. Chairil memang benar, anak-anak Indonesia memang berziarah dan menabur bunga untuknya melalui pembacaan puisi-puisinya. Chairil Anwar memang legenda.